Jadi biasanya kan kita berdoa dari basis kekurangan. Kita merasa kurang, terus kita dari kekurangan itu kita muncul keinginan untuk lebih. Kita merasa kurang, terus kita ingin kaya. Kita merasa sedih, terus kita ingin bahagia. Itu kan dari basis yang salah. Nah, kenapa kita kok bisa merasakan sedih, bisa merasakan kekurangan? Berarti kan ada state natural kita yang pada dasarnya adalah ketidakterbatasan. Kita berada di state mendengarkan suara-suara di kepala. Apabila suara-suara di kepala sudah mampu kita dengar, kita baru bisa beranjak ke yang lebih subtle, yaitu menyadari sensasi fisikal atau emosi. Nah, ketika kita masih mengharapkan keajaiban tidak akan terjadi. Kalau kita udah menyerah total, sembuh, Jarno, baru keajaiban datang. Siang Mas Riko. Siang. Sehat Mas Riko ya? Sehat. Ya. Kemarin waktu kita habis acara itu di Papilio yang apa tuh namanya workshop itu kemarin 1 hari kopdar itu, banyak sekali teman-teman yang cerita, terima kasih banyak Mas Riko, termasuk di grup gitu ya Mas ya. Dan aku ketemu juga sama Mas Hasim, waduh bener-bener aku terapin ilmunya Mas Riko, luar biasa Mas Hendra gitu. Ada rasa kepuasan batin gitu ya, saya sebagai penyelenggara acara gitu. Dan nanti teman-teman kita akan ada event juga di Jakarta tanggal 10 Maret, itu workshop juga dengan Mas Riko. Nah, sekarang Mas Riko ada satu quote dari Mas Riko yang ingin saya tanyakan. Berdoalah seperti seorang pecinta, bukan seorang pengemis. Bila engkau berdoa dari basis kekurangan, ya jelas pengemis. Basismu harus benar. Kita tolong dijelasin dulu tentang ini, Mas. Oke. Jadi biasanya kan kita berdoa dari basis kekurangan. Kita merasa kurang, terus kita dari kekurangan itu kita muncul keinginan untuk lebih. Kita merasa kurang, terus kita ingin kaya. Kita merasa sedih, terus kita ingin bahagia. Itu kan dari basis yang salah. Nah, kenapa kita kok bisa merasakan sedih, bisa merasakan kekurangan? Berarti kan ada state natural kita yang pada dasarnya adalah ketidakterbatasan. Tapi kalau kita maju ke depan, terus kita teridentifikasi dengan kekurangan, terus kita meminta, akhirnya ya seperti pengemis. Tapi kalau kita mampu mundur ke natural state kita, yaitu kedamaian, ya otomatis kita adalah pecinta. Seakan-akan seperti lautan yang mencintai ombaknya. Maka tidak diperlukan doa. Doa akan lenyap dan menjadi kehadiran sehari-hari atau being. Jadi memang basis doa itu tidak boleh karena kekurangan, gitu ya Mas ya? Iya. Tapi namanya doa pasti basisnya kekurangan. Yang diubah adalah tidak mengubah apapun. Jadi kita menyadari kekurangan itu, dialami total, dinikmati, kemudian kekurangannya lenyap. Maka di situ ada doa yang sebenarnya. Disadari, diterima, dialami total, kemudian kekurangan itu menjadi lenyap. Gitu. Lenyap. Dan ketika kekurangannya lenyap, nah yang tersisa apa? Ketika ombak, itu kan ombak kan, kekurangan itu ombak. Ombak, nah ombak ini diidentifikasi sebagai rasa yang nggak enak. Akhirnya kita menolak. Nah, penolakan kita itu yang membuat ombak ini persisten. Jadi nggak bisa tenggelam ke laut. Tapi kalau kita bersedia mengalami secara total ombak kekurangan tersebut, akhirnya tenggelam ke laut. Yang tersisa ya lautan. Bisa nggak misalnya dengan kata lain, sifat-sifat kekurangan itu, ya sifat kurang dan lain sebagainya, itu bisa disebut sebagai emosi dan kita memeluk emosinya gitu. Bisa nggak dianalogikan seperti itu? Iya bisa. Jadi emosi ini kan pada dasarnya adalah energi yang bergerak. Jadi sebetulnya adalah sensasi fisikal. Pikiran itu kan terbagi menjadi 3, yaitu pendengaran berupa verbalisasi di kepala. Yang kedua adalah berupa visual, gambaran-gambaran yang muncul di kepala. Yang ketiga adalah berupa emosi, yaitu sensasi di fisik. Nah, biasanya akar dari 2 yang lain adalah emosi, yaitu adalah sensasi fisik. Ketika sensasi fisik ditolak, akhirnya energinya harus keluar entah melalui visual ataupun melalui
auditori berupa verbalisasi di kepala. Oke. Nah, terkait dengan doa itu sendiri, kebetulan ini relate dengan yang ditanyakan sama teman-teman. Mas lah, kalau misalnya suami saya udah 5 bulan tidak closing properti, apa yang harus dilakukan agar closingnya lancar lagi begitu? Nah, biasanya kan marketing ini kendalanya adalah dia pasti mengalami penolakan dari orang. Dan akibatnya akhirnya dia terjebak di dalam rasa penolakan atau rasa tertolak. Nah, ketika dia merasa tertolak, akibatnya dia akan looping tertolak terus-menerus. Tapi ketika dia mampu menyadari rasa tertolak ini atau rasa rendah diri atau rasa kekurangan ini, akhirnya dia akan sampai di state di mana tidak ada penolakan. Intinya adalah basis bekerjanya ada di mana. Kalau basis bekerjanya dari rasa tertolak, kemudian dia berusaha melenyapkan rasa tertolak, ya pasti tidak akan berhasil. Sama kayak namanya siapa Om Joko? Pak Hoho ya. Nah, Pak Hoho itu sama properti, terus dia itu terbiasa mengalami penolakan, akhirnya kayak apa ya? Emosinya itu negatif, dia pendem. Nah, ketika dia pendem, akhirnya kan secara tanpa sadar keseluruhan hidupnya itu diatur oleh bawah sadarnya, yang merupakan pendaman dari rasa tertolak itu. Ya, akibatnya yang tercermin di luaran adalah penolakan-penolakan dari klien-kliennya. Nah, yang tak suruh ya dia cuma rebahan aja, rebahan dan sadari penolakannya. Dan tiba-tiba ya ada aja yang laku, tanpa perlu ngapa-ngapain. Menyadari penolakan. Iya, rasa tertolaknya. Kan nggak enak kan rasa tertolak kan. Misalnya aku nawarin Mas Hendra rumah lah. Mas Hendra ini kebetulan nggak mau. Nah, di situ kan aku kan merasa tertolak kan. Rasanya kan nggak enak kan, kayak sensasi menyempit atau sensasi di tenggorokan kayak tercekik. Nah, biasanya karena rasanya tidak nyaman, kita nggak mau merasakan sensasi ini. Nah, ketika tidak mau, kita tolak, kita kan ngiranya sensasinya lenyap. Padahal nggak, malah tertimbun ke area lebih dasar, terutama di jari-jari kaki maupun di ulu hati. Dan ketika tertimbun, secara tanpa sadar, sensasi ini akan mengatur semua reaksi di dalam kehidupan duniawi. Jadi ketika kita menghadapi Mas Hendranya udah selesai, udah nggak beli, terus kita menghadapi misal Teguh, aku nawarin Teguh, mau rumah nggak? Ya reaksiku ini udah berdasarkan dari trauma yang tertolak oleh Mas Hendra tadi. Akibatnya akan looping terus menerus, tertolak. Tapi kalau kita mampu menyadari sensasi fisik yang kita simpan, nah di situ kan kita akan bisa memberikan respon dan bukan reaksi berdasarkan pola-pola data masa lalu. Jadi sensasi-sensasi tidak enak di dada, di mana gitu, itu cukup dinikmati aja, dirasakan. Cukup dinikmati. Nah, garis bawahnya adalah kita perlu mengetahui label tidak enak ini tercipta di mana. Itu kan cuma verbalisasi di kepala kan. Oh, ini rasanya nggak enak. Aslinya cuma rasa biasa, tapi karena kita terbiasa dari kecil dididik, dibagi, ada rasa yang nggak enak, ada yang rasa tidak enak, rasa yang enak ini gini, rasa yang tidak enak gini, akhirnya kita menolak salah satunya, dan pasti yang tidak enak, yang kita labeli sebagai rasa tidak enak. Nah, sebenarnya ajaran penerimaan itu kan hampir di semua agama ngajari bagaimana penerimaan itu. Bahkan tokoh-tokoh spiritual itu kan juga tidak sedikit yang berbicara tentang penerimaan dengan gaya yang berbeda-beda, tetapi muaranya tak pikir sama lah ya. Iya. Nah, pertanyaan saya yang pertama, sudah semua agama mengajarkan hal itu gitu. Jadi kenapa kemudian orang masih susah menerapkan dalam hidupnya, itu satu. Yang kedua, yang mungkin Mas Riko juga pernah mendengar berbagai macam perspektif tentang guru-guru spiritual yang mengajarkan tentang penerimaan, ada Osho, Sadhguru dan lain sebagainya gitu. Nah, ini sebenarnya sama atau ada yang berbeda gitu dari yang sudah ada di luaran sana gitu yang ditemukan Mas Riko ini? Sama, aslinya sama. Cuma pendengarnya pasti mengartikannya berbeda-beda. Pasti beda-beda, tergantung data-data lamanya apa. Karena kebanyakan pendengar pasti mereaksi, bukan merespon. Kayak misalnya data-data lamanya itu dia penolakan.
Akhirnya dari ego penolakan itu menggunakan metode penerimaan sebagai sarana untuk menolak. Jadi misal ada rasa sedih, rasanya nggak enak, kita pingin nolak, pingin cepet-cepet hilang rasa sedihnya. Dan karena katanya Rico, penerimaan ini efektif untuk melenyapkan rasa sedih, akhirnya dia menggunakan metode penerimaan untuk menolak atau melenyapkan sensasi sedih. Sama, pasti banyak super trapnya. Mas Riko kan sering mengatakan sadari itu rasa nggak enak tuh munculnya dari mana gitu kan, ya, dan lain sebagainya gitu. Nah kalau kemudian orangnya sudah mencoba untuk menyadari tapi nggak bisa, itu gimana Mas Riko? Nah biasanya itu karena pikirannya terlalu rame, auditorinya terlalu rame, jadi verbalisasi di kepalanya ini terlalu bulat. Nah yang pertama biasanya kan kita perlu menghuni 3 bagian tubuh. Yang pertama adalah menghuni kepala. Jadi kepala kita kita berada di state mendengarkan suara-suara di kepala. Apabila suara-suara di kepala sudah mampu kita dengar, kita baru bisa beranjak ke yang lebih subtle, yaitu menyadari sensasi fisikal atau emosi. Biasanya meditasi kalau diringkas itu kan banyak teknik meditasi kan. Tapi kalau kita ringkas, aslinya kan itu esensinya adalah witnessing atau penyaksian. Nah, tapi ada perbedaan yang mencolok antara ketika kita menggunakan penyaksian sebagai meditasi. Karena kita terbiasa untuk menolak. Akibatnya kita menggunakan witnessing sebagai sarana penolakan. Misal kita mengalami kesedihan. Terus Siddhartha Gautama, Patanjali, terus Ramana Maharishi bilang, saksikan aja. Mereka benar, tapi pendengar pasti salah kaprah. Pendengar mereka dasarnya adalah cinta. Mereka mencintai pengalamannya, baru mereka bisa menyaksikan. Tapi pendengarnya atau murid-muridnya biasanya basisnya masih di penolakan. Dan ketika kita menolak, mau menyaksikan kayak apa, ya nggak mungkin bisa menyaksikan secara benar. Dalam tanda kutip secara benar. Kalau kita basisnya penolakan, kita nggak mungkin bisa menyaksikan secara benar. Misal aku benci sama Mas Hendra, kan nggak mungkin aku bisa menyaksikan Mas Hendra secara netral apa adanya kan. Nah sama, kalau kita dasarnya sudah basisnya menolak emosi kita dan menolak pikiran kita, menolak fisik kita, otomatis kita nggak bisa menyaksikan secara benar. Artinya meditasinya bukan meditasi, tapi hanya sebatas meditasi yang digunakan sebagai pelarian. Makanya yang paling benar itu adalah yang pertama adalah cinta, kemudian baru saksikan. Kalau kita bisa mencintai pengalaman kita, emosi kita, terus kita bisa mencintai pemikiran kita, penyaksian akan muncul secara spontan dari pintu belakang, tanpa kita berusaha menyaksikan. Tapi kalau basis kita menolak, jatuhnya akan kita berusaha menyaksikan. Berusaha beda dengan, kita menyaksikan dari state penghakiman, bukan dari lautan. Tidak dari belakang. Jadi kita seakan-akan seperti ombak yang memisahkan dirinya dari ombak-ombak lain, kemudian menyaksikan ombak-ombak lain. Nah, menurut Mas Riko, bagaimana cara seseorang untuk melakukan penerimaan total kalau orang tersebut merasa dia sudah menerima, tapi kenyataannya hatinya masih gundah gulana, dan sesungguhnya apa yang harus diterima total oleh masing-masing orang tersebut, rasanya atau realitasnya? Bagaimana orang tersebut mau melakukan penerimaan total kalau sumber perkara yang dia tidak terima saja tidak dia akui? Nah, biasanya orang itu keliru, yang diterima itu adalah kondisi hidupnya. Misal kondisi hidupnya di PHK. Orang kan ngiranya, oh ya udah diterima aja PHK, kan gitu kan. Tapi yang perlu kita terima sebetulnya adalah dalam atau batin. Jadi batin yang terpicu akibat di PHK itu apa? Apakah perasaan sedih, ataukah marah, ataukah jengkel, ataukah semuanya? Jadi itu yang perlu kita terima dan kita nikmati, kita cintai. Dan ketika kita terima, akan muncul penyaksian dari belakang secara spontan. Otomatis kita menyaksikan kalau kita menerima. Tapi kalau kita dasarnya udah menolak rasa sedih yang diakibatkan oleh kejadian PHK, rasa marah yang diakibatkan oleh kejadian PHK, akibatnya ya kita menolak. Walaupun kita meditasi mengamati nafas ataupun dinamis ataupun apapun lah, ya jatuhnya tetap pelarian.
dan pasti tidak akan banyak berefek. Ya adalah efek, tapi pasti akan maju mundur. Karena kita menggunakannya pada dasarnya sebagai bentuk pelarian dari pengalaman kita saat ini. Oke. Sudah di PHK, istri nggak cocok sama mertua, istri nggak cocok sama ibu, tinggal satu rumah, ya kan? Istrinya mau pergi ke luar kota, ke rumah aslinya, sementara anaknya sudah terlanjur pindah di kota yang sekarang. Gimana praktek penerimaan totalnya supaya benar-benar muncul Penerimaan. keajaiban, ya praktek penerimaan totalnya supaya benar-benar muncul keajaiban gitu. Ya, jadi yang pertama adalah kita perlu menyadari ruang di mana pengalaman itu muncul. Pengalaman ini kan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah kondisi hidupnya, itu termasuk pengalaman kan. Terus kemudian pikiran, kemudian perasaan. Artinya 3 ini membentuk pengalaman. 3 komponen dari pengalaman, dari kondisi hidup, terus perasaan, terus pikiran. 3 komponen ini membentuk pengalaman. Jadi kita perlu menyadari dari mana pengalaman ini muncul dan kemana lenyapnya. Paling gampang pemikiran aja lah. Misalnya habis di PHK, kan pasti rame kan. Wah bosku kisruh ini kan gitu kan. Suara pasti gitu kan. Nah kita perlu mencari tahu dari mana suara ini muncul dan kemana hilangnya. Kalau udah ketemu itu pasti enak, pasti menerima. Dari mana? Menurut Mas Riko dari mana suara itu? Kemana hilangnya? Dari kekosongan atau keheningan. Itu kan muncul sendiri. Iya. Dari kekosongan atau Iya. keheningan yang Kayak, tanpa batas itu tadi. Iya. Kayak misalnya pikiran, misalnya aku lihat Mas Teguh, wih Mas Teguh ganteng rek. Itu kan muncul tiba-tiba dari kekosongan kan. Dan tenggelam juga hilang. Betul. Kemudian disusul oleh pikiran lain, misalnya, wih Mas Teguh bajunya keren nek, kuning. Nah, terus tenggelam lagi disusul oleh pikiran lain. Ada jeda. Dan pada dasarnya jeda itu adalah ruang di mana pemikiran muncul. Kalau itu bisa disadari, baru kita bisa menyadari ruang di mana perasaan muncul. Kemudian kita baru bisa menyadari ruang di mana kondisi hidup ini muncul. Itu paling gampang. Menyadari dari suara-suara di kepala paling gampang. Karena biasanya untuk orang yang terbiasa menolak pengalamannya, kita kan dari kecil sudah dibiasakan untuk menolak pengalaman negatif kan, yang dilabeli sebagai negatif. Jadi paling mudah memang mengalami penerimaan dari pikiran dulu. Jadi kita cintai dulu pemikiran. Biasanya orang kan membenci pemikirannya kan, soalnya rame. Apalagi kebanyakan orang-orang tercerahkan itu ngomongnya benar, tapi biasanya diterima oleh para pendengarnya dengan cara yang salah. Seakan-akan pikiran itu adalah sesuatu yang harus dimusuhi. Akibatnya kita meditasi, menyaksikan pikiran, terus menyaksikan nafas untuk melenyapkan pikiran. Dan ketika kita basisnya adalah permusuhan, ya nggak akan banyak perkembangan. Tapi kalau kita bisa basisnya cinta, anggap aja pikiran ini adalah anak kita. Kan karena pada kenyataannya adalah pemikiran, tubuh, dan emosi adalah anak kita. Kalau kita ada di posisi lautan, maka ombak adalah anak kita. Bahkan itu adalah gerakan dari kita sendiri. Dan kalau kita mau memahami, memberikan asumsi bahwa pemikiran adalah anak kita, ya kita akan menyayanginya. Tapi kita tidak mengikutinya. Kayak kita, Mas Hendra punya anak kecil, terus anak kecilnya nakal, kan pasti ya, oh ya udah emang anak kecil kan gitu kan. Tapi kan tetap disayangi, tetap dipeluk kan. Nggak dijauhi, nggak diusir kan, nggak gitu kan. Nah, ketika disayangi, otomatis anaknya menjadi ya normal lah. Tapi kalau kita basisnya permusuhan, kita musuhi anak kita, ya it's not good lah. Jadi gimana? Paham nggak kira-kira? Paham, bagus. Paham ya? Filosofinya. Sip. Bagus, harus sama sih. Baik, kalau misalnya gini Mas Riko, mana yang lebih dulu saat ada kenyataan hidup yang tidak sesuai, disadari dulu baru diterima, atau diterima dulu baru akhirnya sadar? Diterima dulu, baru bisa sadar. Kalau kita sadar dulu, biasanya sadar ini digunakan untuk mekanisme pelenyapan. Tapi kalau kita terima dulu, kita mampu, intinya kita menyadari dulu siapa yang menolak.
Intinya itu. Kalau itu udah tersadari di awal gampang. Tapi kalau kita menggunakan penerimaan untuk apa ya? Sebagai sarana untuk melenyapkan ya sama aja. Kalau paling gampang memang kita menyadari dulu, menyadari yang menolak. Jadi kita tidak menyadari kondisinya, tapi kita menyadari siapa yang menolak kondisi ini. Kayak misalnya di PHK tadi lah, kan pasti ada apa ya, semacam ego yang menolak kondisi di PHK kan. Nah itu perlu kita sadari, kita mundur lah. Nah dari basis ini kita bisa menerima. Tapi kalau dari basis ego yang menolak, ego ini bisa menggunakan segala macam cara, termasuk meditasi untuk keperluannya. Ya intinya ego ini adalah yang membuat masalah. Dan dia tidak tahu kalau dia membuat masalah. Kalau ego ini nggak ada, misalnya ada momen dipecat, ya yang nggak ada yang terpengaruh kan. Soalnya ini nggak ada. Ya lewat doang, kayak badan kita transparan. Dan setelah kita berada pada posisi itu, tiba-tiba ada aja perubahan, ada aja kejutan gitu ya. Iya, tapi itu juga perlu disadari juga. Apanya yang perlu disadari? Harapan untuk keajaiban. Nggak boleh. Ketika kita berharap ya masuk super trap lagi. Trapnya banyak, trapnya sangat-sangat banyak. Modus berarti bukan tulus, Mas. Makanya meditasi kan kuncinya adalah ketulusan dan keberanian. Artinya ya kita harus menyadari bagian-bagian diri kita yang tidak tulus. Karena ketika kita berharap, ya otomatis kita terjebak di super trap ego ini tadi, masih ada. Jadi memang benar-benar tulus, Iya, total gitu iya. ya. Karena ketika kita masih mengharapkan keajaiban, keajaiban tidak akan terjadi. Kalau kita udah menyerah total, sembuh, Jarno, baru keajaiban datang. Iya, nggak pasrah juga ya. Dan nggak pasrah juga, ya wis, ya udah kayak gitu loh. Tapi ya nggak ngapa-ngapain juga. Ya nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ya apa ya? Kita akan tahu bahwa ketika ada pemikiran baru dan ada pemikiran lama, pasti ada bedanya. Oh iya. Iya kan? Kalau pemikiran lama pasti berasal dari data lama dan pasti gagal. Makanya Einstein kan bilang suatu masalah hanya bisa dipecahkan dari tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Artinya data lama tidak akan mungkin memecahkan masalah saat ini. Nah, kalau yang memicu PHK adalah data lama, berarti kita tidak bisa menggunakan data lama untuk apa ya? Untuk memecahkan masalah ini. Kalaupun kita menggunakan data lama, akhirnya pasti kejadian lagi. Ya kita harus menyadari data-data lama kita berupa perasaan, pemikiran, dan sensasi fisik. Ketika ini lewat, udah tersadari, lenyap, kan muncul inspirasi atau insight lah dari lautan. Pasti berasa kok, oh ini pemikiran baru. Udah tinggal jalan aja, nggak ada penolakan gimana-gimana. Ya. Kita pasti bisa membedakan. Tapi dari yang sudah terjadi, seperti pertanyaan saya yang sudah-sudah, sekali lagi untuk menuju kepada sebuah insight yang baru itu waktunya berbeda-beda ya Mas ya. Iya. Tapi nggak sampai 1 bulan, itu nggak sampai ya? Bisa jadi 1 tahun. Nggak mati Mas. Bisa jadi setahun, bisa jadi 10 tahun, tergantung dari tingkat keculasan egonya, tersadari atau enggak. Kalau dia bisa menyadari lebih awal,